Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di MCE Moshi Moshi. Hari ini kita kedatangan tamu dari alumni MCE yang pertama gitu. Namanya ada Ilham. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung mengenai pekerjaannya, mengenai manajemen uangnya seperti apa gitu ya di Jepang gitu, mengenai cara transfer uang dari Jepang ke Indonesia itu seperti apa, dan lika-liku perjalanan karirnya selama di Jepang. Oke, tanpa lama lagi kita langsung sambut ada Ilham di sini. Halo. Gitu, boleh perkenalan dulu kali ya sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu gitu tentang ada beberapa pertanyaan yang mau aku sampaikan. Boleh? Gitu. Oke, Ohayou Mas. Ayo Dimas. Mas saya Ilham, asal dari Cikajang. Baru pulang dari Jepang sekitar 1 bulanan. 1 bulanan di Jepang, Pak? Saya di job peternakan di Jepang. Kan kalau Penempatannya di Hokkaido. Oh, yang Hokkaido. paling atas. Oh, oke. Itu kalau salju dingin banget sih ya. Paling dingin. Paling dingin. Tapi kalau lagi musim salju nih, musim dingin, itu kerjanya gimana tuh? Tetap kerja. Bahkan lagi badai salju pun tetap kerja. Tetap kerja, Tetap nggak kerja. ada libur gitu atau gimana? Nggak ada libur, cuma 1 minggu tuh 1 hari. Oh, oke. Tapi tetap di hari Minggu misalkan atau enggak? Ya kalau saya giliran liburnya di hari Minggu. Jadi selama 1 tahun tuh selama 3 tahun saya libur tetap hari Minggu terus. Hari Minggu. Oh, kemarin dapatnya job magang ya? Magang. Magang, oke. Ini boleh nggak sih ceritakan sedikit gitu ya mengenai latar belakang atau perjalanan nih dari mulai masuk LPK gitu ya, mulai belajar, main setsu sampai berangkat mungkinnya. Diceritain sedikit aja gitu pengalamannya seperti apa? Ya kalau saya kan awalnya dulu tuh sempat kuliah juga. Sempat kuliah sampai beres gitu. Nah pas ketika beres saya belum kerja, namun ditawarin dari kakak gitu, dari kakak saya buat kerja di Jepang gitu. Dan ya ditawarinnya karena tergiur sama gajinya juga gitu. Kalau di Indonesia ya gimana ya, apalagi kerja misalkan kita awal kerja gajinya nggak seberapa gitu. Iya, betul. Harus ngembaliin sama uang kuliah kayak gimana gitu, bingung di situ. Terus pengen ngebahagiain orang tua lah intinya. Pengen lihat orang tua tuh di rumah gak usah kerja lagi. Caranya gitu. Terus ditawarin buat masuk LPK, saya masuk LPK. Walaupun nggak tahu di Jepang tuh kayak gimana, saya minim banget gitu. Info tentang Jepang tuh saya minim banget gitu. Namun saya belajar. Dulu tuh pas saya awal masuk tuh di MC itu sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang. Saya tuh termasuk yang paling istilahnya paling di bawah lah. Paling bodoh lah kalau dalam bahasa. Paling bodoh. Saya setiap hari itu ketika di MC itu pasti aja saya di push upin gitu tiap hari. Gak bisa bahasa gitu, sulit untuk bisa menghafal gitu. Cuman saya punya tekad aja, kalau misalnya kita sungguh-sungguh pasti bisa. Masa orang lain bisa, kita nggak bisa. Betul. Kalau boleh tahu sebelumnya kuliah jurusan apa nih? Saya di kesehatan jurusan analis. Oh, pantesan enggak. Dari kesehatan kenapa tiba-tiba pengen jadi peternakan nih di Jepangnya itu? Bukannya ada yang di kesehatan ya kalau di Jepang, Kaigo gitu. Soalnya dulu saya pengennya Kaigo. Awalnya pengennya Kaigo. Dari pas di MCA itu pilihan tuh ada 2 saya. Kalau nggak Kaigo saya peternakan. Pengennya gitu. Dan pas waktu itu saya berangkat ke SO, karena awalnya ini nggak bisa buat ngeberangkatin gitu, jadi kerja sama SO kan. Iya, betul. Saya berangkat ke SO, di SO saya belajar lagi, ngejar N4-nya karena katanya kalau pengen job Kaigo harus N4 dulu. Setelah N4 nanti bisa dapat job Kaigo katanya gitu. Yang penting persyaratannya dulu. Saya ngejar persyaratan tuh hampir 1 tahun gitu. Bahkan sama klien saya yang dari sini gitu kan, ada juga yang sama Kaigo. Mereka mah 1 kali ujian buat N4 lulus gitu kan. Saya sampai 3 kali ujian. Ujian pertama saya coba-coba, ujian kedua saya nggak menghafal sama sekali. Pas ujian ketiga tuh waktu dari ujian itu tuh cuma 2 minggu. Cuman saya lihat kok teman-teman saya gitu, adik-adik saya gitu, mereka udah pada lulus gitu kan, saya enggak ya. Mungkin ya mereka mau pada pinter-pinter, kalau saya berusahanya harus lebih ekstra lagi gitu dalam belajarnya. Makanya dulu
belajar biasa regulernya tuh di SO tuh dari jam 8 pagi kan sampai jam 5 sampai full. jam 5 sore tuh. Oke. Nah setelah itu istirahat kan, orang lain pada istirahat. Habis maghrib atau habis isya langsung tidur. Saya mah maghrib kan biasa makan dulu kan semuanya. Beres makan saya ke kelas lagi sendiri, saya menghafal sendiri. Oh asrama berarti ya? Di asrama. Oh oke. Orang lain mah jam 8, jam 9 udah pada tidur, saya mah jam 11 pas orang lain udah pada tidur, asrama pun udah dimatiin lampunya. Saya baru Belajar lagi? enggak, saya baru pulang dari kelas gitu. Baru pulang belajar. Kadang jam 11, kadang jam 12 selama 2 minggu itu karena ya pengen cepat-cepat lulus, terus habis itu kan bisa cepat-cepat dapat job. Saya mikirnya kayak gitu karena dulu dijanjinya kalau kamu misalnya udah lulus S4, job itu gampang. Oke. 2 minggu saya belajar, habis itu saya yakin gitu ujian yang selanjutnya pasti bakal lulus. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Oke. Suatu perjuangan ya meskipun Perjuangan banget. harus tidur sedikit mungkin ya, berkurang banget dibandingin yang lain ya, tapi membuahkan hasil yang baik ya. Betul. Nih pertama kali AA datang ke Jepang nih gitu ya, pasti ada culture shock kok gitu ketika tinggal di Indonesia dan di Jepang ya gitu. Apa sih yang pertama kali bikin kaget gitu ketika sampai di sana? Kalau ke sana sih rata-rata semua orang sama sih, apalagi yang dari orang luar gitu kan. Pertama masuk ke Jepang pasti culture shocknya tuh dari kebersihannya. Benar. Dari kebersihan terus rapi juga gitu. Jalan-jalanan kan pada bersih juga gitu. Terus ketika kita kayak belanja ngantri gitu, ada budaya ngantri juga. Terus ketika naik lift budaya ngantri juga kayak di kita gitu kan. Kayak lift sebelah kanan tuh untuk misalkan orang yang rusuh gitu. Kalau kita mau kadang kan satu lift tuh berjajar 2 orang, kalau di Jepang nggak ada. Rata-rata di baris itu sebelah kiri semuanya kalau yang nyantai. Yang sebelah kanannya sebelah sininya itu buat orang yang buru-buru. Ada aturan ya masuk lift juga ya. Gitu kalau di kita mah masuk aja sembarangan gitu ya. Sebenarnya ya itu bukan aturan sih sebenarnya. Jadi sebuah kebudayaan, sebuah kebiasaan gitu, kebiasaan orang Jepang gitu. Berarti ya kita juga harus menyesuaikan ya. Itu yang paling bikin kaget tuh ya, selain kebersihan gitu ya. Ya kalau dibanding Indonesia tahu sendiri lah ya. Dimanapun ya di jalan-jalan mungkin ada yang sampah di mana aja gitu ya. Meskipun udah disediakan tempat sampah, tapi ya masyarakatnya mungkin ya gitu. Oke. Selama 3 tahun nih ada pengalaman istilahnya pernah bikin kesalahan mungkin atau apa gitu, tapi yang akan terlupakan mungkin atau pengalaman unik gitu ya. Kalau kesalahan tuh saya tuh di sana tuh paling banyak masalah. Oh oke. Saya di perusahaan tuh paling banyak masalah, bahkan pernah tuh gara-gara saya ada 2 orang Indonesia 1, orang Vietnam 1 yang sampai pulang bermasalah sama saya. Kalau mereka sih dikasih tahu tentang kerjaan kayak apa ya, malah cuek-cuek aja gitu. Udah tahu saya tuh di sana kan istilahnya seniornya mereka gitu. Saya udah ngasih tahu baik-baik, dianya malah kayak gitu. Tapi lama kelamaan kesini kan pasti jengkel juga kan. Kita udah ngebaikin, kok merekanya malah kayak cuek gitu. Padahal kita kerja sama, digaji sama gitu. Kadang kita yang capek, kok dia yang santai-santai aja tapi gaji sama gitu. Kadang enak itu sampai wah dikumpulin terus-terusan sama perusahaan, dan ujung-ujungnya yang bermasalah sama saya mereka dipulangin. Sampai yang terakhir tuh yang orang Vietnam gitu, itu mah belum 1 tahun dia udah dipulangin. Dia 6 bulan juga belum, dia udah dipulangin. Masuk bulan 9 ke perusahaan, bulan 1 dia udah dipulangin. Itu baru bentar banget sih. Baru bentar banget. Soalnya ya dikasih tahu tentang kerjaan, bahkan bukan cuma saya yang jengkel gitu. Orang Jepang pun saya nyuruh orang Jepang kasih tahu aja sama kalian. Saya gak mau. Mereka juga angkat tangan gitu, gak mau ngasih taunya, soalnya ya ngomong gini dianya gak tahu, ngomong gini dianya gak tahu gitu, ngomong gitu gak tahu juga. Padahal kerjaan tuh gini, kalau kita nggak bisa di bahasa gitu, belum ngerti di bahasa Jepang, kita mah cuman diam, amati, eksekusi, udah gitu aja. Jadi diam, lihat, oh cara kerjanya gini, kalau ngerjain itu gini. Dulu juga saya mah pulang kerja ditulis gitu. Biar gak lupa gitu kan, ditulis, oh kayak gini. Sampai belum 1 tahun saya semua kerjanya udah bisa. Kayak gitu sih.
Ya mungkin itu bukan problem dari ayah ya sebenarnya, tapi problem dari orang kerja aja gitu ya, rekan kerja lah istilahnya gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, sebelum ke hal yang agak sensitif ya ayah gitu ya, kalau peternakan itu kerjanya sebagai ngapain nih, maksudnya bukan sebagai apa lah gitu kan? Ya kemarin kan saya di peternakan sapi kan, Oh, peternakan sapi perah. Aha. Jadi kerjaannya tiap pagi itu pagi sama sore saya kerja tuh. Oke. Jadi mulai kerja pagi itu jam 3.45 saya udah mulai kerja. 3 subuh? Ya, jam 3 subuh. 3.45 saya udah mulai kerja. Aha. Biasanya rata-rata sampai jam 8. Oh, Kalau ada lemburan aha. kadang sampai jam 9 atau jam 10. Itu merah doang gitu. Kadang di samping merah itu ada sapi lahiran, saya harus ngurus sapi yang lahiran gitu. Ngasih obat, nginfus yang kayak gitu, bawa anak sapi yang kayak gitu. Nah nanti kerja lagi tuh, nah misalkan jam 8 pulang nih, normalnya gitu kan, normalnya jam 8 pulang, paling pulang masak gitu, habis masak makan, habis itu istirahat lagi tidur. Nanti saya kerja lagi tuh jam 2.45 Oh, oke. sore sampai jam 7 malam, Oh, habis itu baru beres. oh, berarti lumayan ada jeda lama ya? Ada jeda Dari lama pagi lumayan, sama cuman sore. ya tetap aja, cuman itu pasti dipakai tidur gitu. Kalau nggak tidur karena saya deket laut gitu, pakai mancing kalau saya. Oh, oke. Untuk Oke. refreshing pakai mancing. Betul-betul. Sambil mengisi waktu lah ya. Ya, oke. Tapi kalau itu untuk satu apartemennya barengan nggak? Atau rumah besar? Enggak, kalau saya apartemen sendiri-sendiri. Oh, Karena itu apartemen perusahaan juga. aha. Saya apartemen masing-masing dengan fasilitas sendiri-sendiri Oh, semuanya. oke. Tapi itu karena emang kebijakan perusahaannya sendiri-sendiri atau kalian yang minta? Apartemennya itu milik perusahaan dan emang udah ditempatinya sendiri-sendiri dari perusahaan. Oke. Kan kalau sekarang tuh kebanyakan apartemennya bareng-bareng ya, ya? Ya. Berdua, kalau satu bertiga, Ya, atau biasanya rumah rata-rata gitu. itu yang rumah. Gitu. Kalau ini mungkin ya di privasi juga biar sama-sama enak lah gitu. Iya, betul. Tapi lebih enak sendiri-sendiri ya sebenarnya. Lebih enak sendiri-sendiri, privasi gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong dari perusahaan nih ya, itu berarti nggak usah ada biaya apa tuh, atau tetap ada? Tetap ada. Oh, tetap ada. Oke. Karena untuk ngembaliin itu mungkin biaya pembangunan juga gitu, terus Oh. perawatan nantinya gitu. Oke. Berarti tetap ada ya meskipun yang punya perusahaan lah ya istilahnya. Oke, ini ada yang pasti banyak ditanyain nih mengenai ya mungkin rata-rata atau kisaran gaji di Jepang itu mungkin berapa sih ya kalau boleh tahu? Rata-rata sih untuk semua job rata-rata gitu, untuk semua kita Di magang lah ya. di magang gitu, rata-rata bersihnya tuh di 10 gitu. Bersihnya 10. Nah, bersihnya di 10. Jangan dulu kita ngarep kayak misalkan banyak ikan gaji segini, itu tuh belum termasuk potongan. Iya. Itu belum termasuk potongan. Terus gaji itu bahkan di job yang sama gitu, di bidang yang sama namun beda perusahaan pasti beda gitu. Beda job gajinya juga beda gitu. Jadi udahlah gak usah nanyain kayak gaji atau gimana gitu. Mau gaji gede, mau gaji kecil tergantung kita nge-manage uangnya kayak gimana di Jepang kayak gitu. Betul. Sebenarnya ya ada yang gajinya lebih tinggi misalnya dari saya, tapi dia malah pinjam ke saya banyak yang kayak gitu. Iya sih, ya itu udah nggak masuk akal sih menurut saya. Jadi tergantung kita nge-manage uangnya nih harus kayak gimana nih. Iya. Terus kita harus ingat tujuan kita ke Jepang tuh apa nih? Iya, betul. Buat nyari uang, buat nyari modal gitu. Masa iya kita pulang dari Jepang kita masih sama-sama aja. Betul. Taraf hidup kita tuh masih sama ketika kita sebelum berangkat ke Jepang gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Intinya bukan boros di Jepang, banyak yang boros. Tapi kalau saya bukan ke boros sih. Lebih ke... Utamain dulu yang pokok dulu gitu. Oh, ya itu benar. Utamain dulu yang pokok. Kayak saya misalnya gini. Setiap bulan tuh saya wajib kayak nabung tuh di 10. Wajib Itu uang wajib saya. Oke. Itu nggak pernah saya dipakai buat yang lain-lain. Pernah Itu nggak wajib. dibawa itu? Enggak. Oh enggak. Saya nggak pernah dari dulu. Oke. Emang tetap dari awal tuh saya harus nabung segini karena bayangan tuh gini. Kita kontrak kerja tuh kan 3 tahun. Istilahnya tuh bukan 36 bulan sih, sekitar 35 bulan. Iya. Kalau kita nabung sekitar 10, dirata-ratain dulu lah gitu kan. Di kurs 100 yen misalnya. Berarti sekitar 350 juta gitu kan. 350 juta. Apalagi kalau kemarin tuh pas saya kesana tuh kadang kursnya tuh di bawah banget kan, di 104 gitu. Nah pas kurs di segitu saya tuh nggak pernah ngirim ke Indonesia. Karena gini, misalkan ke orang tua
saya ngirim ngebatas kalau ke orang tua. Karena kalau gak ngebatas kayak gitu, yang saya rasain semakin penghasilan kita gede, kebutuhan bakal semakin gede. Iya, Kalau kita nggak bisa ngebatasin. betul. Makanya kayak ke orang tua tuh saya udah nyiapin, misalkan saya ngirim 10 mang gitu, 10 juta nih ke Indonesia. Dia transfer lagi ke rekening Indonesia saya. Nah tiap bulannya saya ngasih ke orang tua tuh 1 juta, 1 juta, kayak gitu. Jadi kebatasin gitu, kayak orang tua aku yang penting bisa makan gitu. Istilahnya gitu loh, gitu aja dulu. Soalnya lihat di kurs kemarin kan, wah emang paling sulit banget saya sampai 8 bulan gak ngirim. Karena emang mempengaruhi juga ya. Emang mempengaruhi karena kita keuntungan tuh emang dari kurs gitu. Oh oke. Istilahnya gini, kita punya uang nih 10 mang, sekitar 10 juta. Kalau kursnya tuh di 100 ya 10 juta gitu, belum biaya pengiriman gitu kan. Tapi kalau misalkan kursnya di 120, kalau kita ngirim 10 juta kan jadinya ke Indonesia sekitar 12 juta. Potong biaya pengiriman misalkan sekitar 200.000. Lumayan kan masih ada untung sekitar 1.800.000 kayak gitu. Apalagi kita ngirimnya gedean gitu. Kayak misalkan kita ngirimnya 50 mang atau 100 mang gitu kan. Lumayan kan kalau 100 mang di 120 tuh jadi 120 juta gitu kan. Potong 200.000. Sekitar 119 juta kan masih ada. Itu enaknya, makanya kita harus lihat di kurs juga. Makanya harus persiapan kayak kan kurs naik turun gitu kan. Apalagi sekarang gak stabil gitu, setelah Covid itu emang gak stabil banget. Kalau dulu rata-rata di 120 sebelum Covid itu kan. Kalau sekarang 110, ini sekarang hari ini aja 110. Sekarang hari ini lumayan tinggi gitu, lumayan tinggi. Cuman ya kalau buat ngirim kadang saya mikir lah nanti ya lihat dulu. Kadang dilihat di Google prediksi kurs buat kedepannya kayak gimana. Bulan depan kayaknya bakal naik nih. Jadi saya tunggu dulu. Saya ngumpul sampai sekali ngirim tuh saya lebih dari 50 mang, 90 mang. Kalau ngirim kayak gitu saya. Oke. Ya berarti ya bukannya kita membatasi diri untuk mengirim ke orang tua dalam hal jelek lah istilahnya ya, tapi melihat dulu kursnya gitu. Karena kan lumayan potongan segala macamnya ya gitu. Tapi itu cara transport ke Indonesia itu ribet nggak sih ya sebenarnya dari Jepang? Mudah sih. Oh kayak gimana tuh? Tahu. Kalau saya kan kemarin tuh ada kartu buat pengiriman remit. Banyak sih, ada SBI, Smile, terus ada yang lain-lain juga gitu. Nah sekarang rata-rata remit itu udah pakai aplikasi juga. Jadi kita cuma deposito doang. Kayak misalkan di Konbini atau di Yubing Kyoku. Konbini di kayak di 7-Eleven, Lawson gitu. Atau di kantor pos. Jadi kita cuma debit doang. Nah, saya juga kemarin jadi setiap ke kantor pos tuh misalkan setelah gajian tuh saya cuma debit doang, masukin uang doang. Uang tuh bisa dikirim tuh lewat aplikasi kan. Oh, sekarang mah. Ya kayak M-banking lah. Istilahnya kayak M-banking lagi. Jadi santai, kita lihat kurs dari situ juga gitu kan. Kita bisa kirim kapan aja. Apalagi saya kemarin kan penempatannya di desa banget gitu kan. Jadi kalau misalkan saya mau ke Yubing Kyoku gitu, mau ngirim uang tuh kalau naik taksi aja satu kali gitu kan itu udah 400.000 kalau dirupiahin. Jadi kalau bolak-balik udah minimum 1 juta. Makanya saya setiap misalkan belanja kan 2 minggu sekali gitu diantar. Jadi saya masukin uang tuh ya itu aja pas gajian. Jadi nabung dulu di remit gitu. Biar nanti kalau misalkan mau ngirimnya tiba-tiba harus ngirim nih, ada darurat atau apa gitu. Jadi kita tinggal ngirim aja pakai aplikasi gitu. Mau aplikasi manapun juga gitu. Kalau saya kemarin pakainya Smile gitu. Kalau kemarin saya itu tergantung kitanya juga. Cuman yang di Jepang yang harus hati-hati buat teman-teman juga yang misalkan yang mau berangkat atau yang setelah berangkat gitu. Yang harus hati-hati itu dari gaya hidup. Karena yang paling mahal dimanapun juga itu gaya hidup. Kalau misalkan biaya hidup di Jepang, saya biaya hidup istilahnya hampir sama saya kalau di Jakarta biaya hidup. Itu berarti sekitar saya biaya hidup tuh selalu nyesain tuh sekitar 5 mang. Pokoknya dalam satu bulan saya biaya hidup tuh 5 mang. Kadang apalagi saya ditambah ngerokok gitu kan. Waktu dulu sebelum pajak naik gitu kan, harga belum naik juga kan. Harga belum naik. Saya cemilan sampai 1 juta gitu kalau dulu saya. Belum lagi rokok. Cuman saya biasanya rata-rata di 3 mang habis itu. Paling tinggi itu 4 mang. Ada misalkan sisa dalam 1 bulan itu sekitar 1 mang atau 2 mang. Itu saya tabung. Itu saya biarin itu buat nanti uang
ketika saya pengen belanja, pengen beli sepatu, pengen beli baju, saya uang dari situ. Atau saya pengen main, saya uang dari situ. Nggak perlu ngambil dari gaji saya lagi, nggak perlu ngambil dari uang makan atau dari uang tabungan saya lagi. Jadi setiap saya misalkan mau kemana atau gimana, saya santai aja karena ya uang saya ada di situ gitu. Kadang udah ada misalkan jarang main juga gitu kan, jarang main juga karena waktu cuma 1 hari, apalagi sana sini jauh gitu. Saya uang buat main tuh kadang udah ada 10, udah ada 15. Makanya sekali main belanja Ya udah. habis 5 mang, habis 10 mang, saya nggak jadi pikiran gitu. Karena itu istilahnya uang dingin lah. Betul. Uang yang emang udah disimpan buat nantinya kalau ada saya pengen gitu. Pengen laptop atau apa, saya belinya dari situ. Itu tuh 5 mang tuh untuk biaya hidup maksudnya dalam artian makan? Iya, makan. Semuanya? Iya. Oh, Karena makan kan masak sendiri, makanya orang-orang yang mau ke Jepang dari sekarang mending mulai belajar masak gitu. Betul. Soalnya kalau kita nggak bisa masak, kali di sana mainnya Citamago gitu kan. Tiap hari telur lagi. Aduh, itu yang parah itu. Kita nggak perlu nutrisi ya, apalagi kalau beli ke kombini kan lumayan juga gitu. Terus-terusan beli ke kombini ya mahal juga. Boncos juga nantinya ya. Betul. Tadi dengar cerita manage uangnya tertarik nih, maksudnya gimana sih cara ngaturnya nih? Kayak tadi kan dari mungkin gaji rata-rata ya gitu kan. Saya bisain misalkan antum bisain buat ini dulu sekian gitu. Itu gimana tuh? Ya, misalkan kita lihat dulu dari gaji kita. Misalkan kalau biasanya kalau gajian pertama tuh kita kan nggak bisa memprediksi gitu. Lihat dari tutup bukunya perusahaan tanggal berapa. Betul. Misalkan perusahaan tuh biasanya emang kalau tutup buku tuh di tanggal 30. Cuman gajian misalkan di tanggal 20 misalkan ya. Kita masuk ke perusahaan tanggal 10. Biasanya itu gajiannya kan di bulan depan, bukan di bulan ini. Karena kita belum sampai tanggal 30. Misalkan kita kerja sekitar 17 hari lah, 3 hari libur gitu dari tanggal 10 tuh. Nah gajiannya di bulan depan cuma dapat misalkan cuma 11 mang misalkan. Nah itu jangan dulu diatur kalau itu, ya udah kamu buat makan aja dulu yang penting ada. Nah kalau yang bulan depannya yang full itu dari misalkan tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah lihat misalkan gajinya misalkan di 15 lah misalkan atau di lebih gitu. Kalau misalkan di 15, yang lebih gampangnya di 15, yang 5 jutanya itu buat makan, buat biaya sehari-hari gitu, buat biaya hidup. Nah yang 10-nya itu tabung, itu ditabungin kayak gitu. Yang 10-nya pokoknya ini tabung buat kayak ngirim ke Indo atau gimana gitu. Jadi yang 5 juta gimana caranya ini bisa nyampe gitu selama 1 bulan. Sebenarnya gampang aja gitu kan. Saya juga kan banyakin sayuran. Tapi sih saya nggak banyak sayuran sih, soalnya sulit juga masak gitu kan, malas gitu. Saya kebanyakan daging yang simpel-simpel gitu, cuma masak buat sendiri. Itu kalau untuk yang misalkan di apartemennya sendiri gitu. Sebenarnya nge-manage kayak buat makan kita juga bisa sendiri gitu. Kalau kita bisa masak gitu kan, karena ya istilahnya kayak di sini lah, kalau kita masak misalkan kita punya uang 20.000, beli bahan-bahan buat masak gitu kan 20.000, sama kita beli misalkan ke warung gitu, itu lebih mahal beli kan. Iya betul. Beli masakannya kan. Karena saya nge-manage kayak gini tuh bukan saya pas di Jepang, saya ketika di asrama tuh seperti itu. Di asrama kan dari Senin sampai Sabtu kita tuh dikasih makan 2 kali gitu kan, siang sama malam. Nah ketika hari Minggu kan nggak dikasih makan. Ketika gak dikasih makan kayak gitu, kalau saya beli misalkan keluar, sekali beli saya misalkan 15.000, 2 kali makan udah 30. Belum rokok misalkan gitu kan. Ya udahlah, jangan dihitung dulu rokok ini buat makan aja udah 30.000. Saya karena banyakan dulu di asrama, saya kumpulin anak-anak. Ayo kita masak, karena kalau gas mah dapur kan selalu buka, bebas gitu. Ayo kita masak. Kita iuran 10.000 per orang, misalkan ada 20 orang nih. 200.000 kita beli nih, beli berasnya, beli bumbu, terus misalkan buat macam-macam buat masaknya gitu. Itu tuh bisa 2 kali makan dengan 10.000. Kan lebih irit, kita lebih mengirit. Jadi 30.000 itu yang 20-nya kita kalau misalkan pengen jajan atau pengen apa bisa gitu. Betul. Jadi ke situ. Yang penting gini, saya ketika di Jepang yang penting perut dulu kenyang. Perut kenyang kita bisa kerja, cuman jangan sampai kayak gini. Duh, pengen cepet kaya nih, kita ngirit banget. Jangan terlalu kayak gitu. Jangan terlalu ngirit lah, kita harus ngemanjain diri kita sendiri gitu.
kita kerja buat makan, terus kita harus sehat gitu. Iya. Kalau kita sakit, rugi Iya. di kita gitu. Betul. Makanya saya makan harus enak. Saya pasti daging sapi itu 1 bulan 2 kali 3 kali gitu. Makanya naik berat badan ketika saya di Di Jepang. Jepang. Di Jepang saya sampai naik 10 kilo. Oh, oke. Gitu. Karena apa? Saya memanja banget ke diri saya sendiri. Pokoknya saya gak mau sakit, makan harus banyak, Iya. asupan nutrisinya harus bagus juga. Gitu. Buah-buahan harus masuk juga. Jadi kita nge-manage uangnya dari situ. Dari 5 mang itu yang 10 misalkan buat nabung. Yang 5 itu saya, lihat bulan ini habisnya berapa nih. Iya. Kayak lihat kan, kita tahu kan di belanjaan, misalkan sekali belanja, sekarang habisnya berapa gitu. Misalkan habis 4 mang, yang 1 mang masih ada nih. Yang 1 mang itu simpen. Yang bulan depan tetap 5 mang. Jangan sampai yang 1 mang dimasukin ke bulan depan, jangan. Yang bulan depan tetap 5 mang, bulan depan misalkan habis 3 mang nih, sisa 2 mang. Lumayan kan, udah kita nabung 3 mang. Itu buat nanti kita ketika main, ketika kita pengen baju. Betul. Jadi jangan misalkan kayak belanja baju, belanja sepatu terlalu sering, jangan. Kayak main juga jangan tiap minggu lah gitu, atau tiap bulan gitu. Mending misalkan sekali main tapi puas gitu. Iya, betul. Sekali main tapi jangan nanggung gitu. Terus cuma kalau main nanggung gitu kan, main di Jepang tuh rata-rata tuh lumayan juga gitu. Apalagi kita pengen belanja, lihat ke sini, aduh anjir pengen gitu. Bagus ya gitu. Lihat ke sana, aduh pengen gitu. Iya. Apalagi anjir, tempat itu jauh, lumayan di ongkos juga. Iya. Gitu. Betul. Jadi kita harus ngumpulin dari situ biar kita nanti ketika main nggak harus ngambil dari uang tabungan atau uang gaji gitu. Nggak harus ngurangin misalkan uang buat makan. Jadi lebih tenang di situ sih. Iya, betul. Saya selalu ngasih tahu ke teman-teman saya gitu kan, ke kenalan saya, ada ya adik-adik tingkat saya. Cuma mereka ya cuek-cuek aja, ya udah gak apa-apa. Iya. Makanya kayak saya misalkan sama teman saya, ayo main yang beda perusahaan itu, main ayo mau kemana? Saya mau gas aja gitu. Karena saya mah santai aja. Dulu yang paling sakit hati itu pernah saya gini, ketika saya main pertama kali, ada teman saya tuh, saya nggak bisa ngambil uang di kombini gitu kan, karena biasanya di bank. Waktu itu hari Minggu. Nah, diajarin lah ngambil di kombini, dia lihat saldo saya. Ini mau katanya sama kayak gaji saya per bulan. Anjir, kata langsung terpukul dari situ. Iya. Gaji saya itu ini bukan gaji per bulan, kata saya itu. Gaji per bulan saya lebih rendah daripada ini, gitu, daripada saldo saya ini. Cuma saya semuanya ya udah gak apa-apa gitu, biarin aja. Karena dia juga baru pertama kali main, saya bawa ke tempat-tempat yang mahal sama saya. Dia mah kayak baju belinya di second street, saya belinya nggak second streetan, semuanya beli baju, beli sepatu gitu saya. Makan saya bawa makan ketik, ya. Yang biasanya mungkin makanya kalau ke kombini itu lebih murah gitu kan, beli bento aja gitu, sekitar 450 yen atau 500 yen gitu, 50.000 gitu. Saya bawa makan ketik, sekali makan 400.000, 4.000 gitu, bahkan sampai 6.000 satu orang gitu. Sampai ketika dia pulang ya, terus ketemu sama temen yang lain, ngobrol, katanya kalau main sama si Ilham katanya boros kan. Boros, dia mau belinya yang mahal-mahal terus. Kalau saya kan gak ngerasa boros, karena apa? Saya emang gak pernah ngambil uang dari manapun gitu, karena itu udah uang yang diinginin saya gitu. Makanya saya santai-santai aja gitu. Kayak main kemanapun saya santai-santai aja. Terakhir kemarin saya main ke Sapporo gitu. Istilahnya ibu kotanya Kaido gitu. Main ke Sapporo. Orang lain saya tanyain mau nginep di mana. Nanti ada masjid, emang kayak masjid di Indonesia ya, kan? Kayak gitu, nanti di warnet kan. Nanti kalau mandinya mau kayak gimana kalau di warnet. Sampai pas nyampe di Sapporo saya ngikutin mereka gitu. Bingung sama hotel. Mereka nyari-nyari hotel di mana, ternyata ada hotel harus bayarnya kan kayak bisa pakai dana kayak gitu, gak bisa cash gitu. Ujung-ujungnya dari saya lagi. Mereka main ke ibu kotanya gitu, cuma bawa uang 5 mang. Saya bawa uang yang cash aja udah 10 kata saya. Yang di ATM-nya saya udah ada 20. Makanya saya tenang-tenang aja, gak mau saya misalkan di apa tuh kita tidur enak di kasur. Maksudnya ya kita ketika main gak bisa di hotel atau gimana harus manjain diri kan. Namanya juga main gitu kan, harus enjoy gitu. Masa main kita harus susah-susahan gitu ya. Sampai kayak gitu lah. Banyak sih kejadian yang lucu kayak gitu. Makanya setiap orang ketika ke Jepang tuh emanglah setiap orang beda-beda kebutuhan gitu. Cuman harus pintar-pintar memanage uang gitu. Iya, betul. Harus mikir gini, jangan sampai saya ketika pulang
saya cuma punya uang segini, hanya Iya. harus punya target, misalkan punya target apa, tabungan lah gitu. Ketika saya pulang saya harus punya uang segini. Ketika misalkan yang ketika pulang cuma bawa misalkan 50 juta atau 100 juta, tapi uang yang sebelumnya dipakai buat usaha itu bagus. Seenggaknya dari usaha itu udah ada income juga kita gitu. Jangan sampai uangnya cuma dipakai poya-poya, pas ketika pulang bingung, aduh bentar lagi pulang uang cuma segini. Kita nggak punya apa-apa, itu penyesalan tuh di akhirnya seperti itu. Makanya kita harus atur strategi dari sekarang gitu. Betul. Atur strategi, terus yang mau berangkat gitu atau yang belum berangkat, yang lebih utama tuh dari mental. Ya. Dari segi mental. Karena apa? Seleksi alam itu berlaku. Oke. Seleksi alam pasti berlaku. Oke. Dulu saya ya kembali ke awal, dulu saya pas pertama kesini tuh 5 orang. Yang berangkat saya cuma 2 orang. Iya. Orang yang paling bodoh saya berangkat gitu kan. Yang 3 tumbang karena di mental gak kuat atau gimana. Saya selalu yakin aja gitu. Terus ketika di Jepang tuh mental harus kuat. Ketika di Bali saya nggak pernah denger anjing ini ngomong apa sih. Saya misalnya kayak gitu udah lah biarin aja. Nanti juga 1 minggu 2 minggu beres lagi gitu kan. Selalu kayak gitu gitu. Apalagi dari segi mental, saya pernah tuh dikasih tahu sama ya sang motivator gitu kan. Masih temannya yang CEO MCA juga gitu. Oke. Saya dikasih tahu sama si Kandera tuh gini, hidup kalau mau sukses itu harus ada sesuatu yang dikorbankan. Entah itu waktu, entah itu materi, entah itu keluarga. Iya, betul. Gitu kan. Ketika ke Jepang, yang dikorbanin apa? Materi dikorbanin, waktu dikorbanin, Keluarga juga ya. keluarga juga. Bahkan saya ketika ke Jepang, saya baru 5 bulan di Jepang, saya ditinggal ayah juga. Dan waktu itu saya nggak pulang. Iya, oke. Saya di Jepang, saya tetap kerja gitu kan. Karena saya tahu cita-cita saya ke Jepang, saya pengen bahagiain orang tua saya gitu. Pokoknya kayak gitu. Terus saya juga punya janji ke ayah saya kalau saya pengen ngumrohin gitu ya. Iya. Pengen ngeberangkatin umroh orang tua. Jadi dari segi mental di situ. Mungkin ya kalau misalkan saya mentalnya gak kuat, saya udah depresi itu pengen pulang atau gimana gitu. Masih ya baru ngelangkah terus diuji kayak gitu, kita harus pulang gitu. Iya. Dengan gak punya apa-apa. Kita harus lihatnya ke situ juga buat nanti teman-teman yang mau berangkat gitu, entah siapapun juga gitu mau berangkat ke Jepang. Yang paling utama siapin mental. Mental itu ngaruh banget ketika kita dimarahin atau gimana. Mental tuh emang ngaruh banget. Betul. Kalau mentalnya per tahun, kalian bisa nyelesain selama 3 tahun. Tapi kalau mentalnya lembek, ya kalian pasti bakal pulang atau kabur atau gimana. Jangan pikir tuh apa ya, kita ke Jepang tuh kayak kerja di rumah kita sendiri. Enggak, kita tuh ngerantau. Betul. Kita kerja di orang lain, kerja di orang lain tuh gak enak gitu. Iya. Makanya mental harus disiapin gimana caranya ketika kita kerja di orang lain, pas pulang jangan sampai kita kerja di orang lain. Betul. Kayak gitu sih. Iya, betul. Jadi ya kunci utama ke Jepang tuh di mental. Kalau buat saya di mental. Kalau uang bisa diusahain kan. Uang tuh bisa diusahain gitu. Iya. Kalau kesehatan ya kita harus bisa jaga kesehatan kan. Iya, betul. Nah, kan nanti juga sebelum berangkat kan kita cek gitu kalau Iya. kesehatan ya. Tapi kalau dari segi mental, anaknya yang manja berangkat ke Jepang, pulang dia belum 1 tahun dulu Iya sih, betul. pasti nangis, apalagi takut dari orang tua, jauh dari orang tua gitu. Jangan sampai gini, kita ke Jepang tuh gara-gara lihat konten orang-orang yang di Jepang. Mereka nggak tahu ya, ayah. Jangan kayak Di gitu. belakangnya. Kultur shock tuh gini, saya bayangin saya ketika ke Jepang tuh anjir Tokyo, wah cewek-cewek ini cantik-cantik nih ya, kayak gitu kan. Betul. Tempatnya bagus-bagus. Ketika saya ke perusahaan, hutan, Oke. beruang masih ada, Oke. rusa saya sering lihat rusa. Bisa di hutan saya jauh kemana-mana. Jepang tak seindah di film-film. Anjir. Betul. Asli lihat sini kayak kalau libur ya, saya libur gak pernah kemana-mana jauh juga gitu. Lihat sini padang rumput, lihat sini peternakan, anjir bosan nggak saya. Daripada libur mending kerja. Libur tuh saya tidur, bangun, makan, tidur lagi. Besoknya harus sudah kerja. Cuman kayak gitu doang, nggak bisa menikmatin. Iya, betul. Kayak gitu sih. Ya mungkin kalau yang penempatannya di Tokyo oke lah gitu ya. Ya. Tapi ketika penempatannya di daerah yang mungkin agak jauh dari pusat Nah, ya di harus pedesaan, siap ya ayah. di pedesaan tuh. Yang di Tokyo juga harus siap Karena mentalnya. Oke. Karena apa? Tekanan gaya hidup lah. sih betul. Ya kan, di gaya hidup orang-orang yang di Tokyo kayak gimana tuh gaya hidupnya?
Beda banget kan Iya betul. sama orang-orang yang di pedesaan gitu. Hmm. Kalau yang di pedesaan santai-santai aja, cuek-cuek aja. Iya. Saya cuek-cuek aja, ngapain aja gitu kan. Saya harus bersaing sama apa gitu. Tapi kalau yang di Tokyo dari segi fashion, dari segi elektronik atau apa. Nah, terkadang orang-orang tuh tergiurnya tuh dari situ. Gak kuatnya. Lihat misalkan kita HP jadul, orang-orang udah iPhone berapa, iPhone keluaran terbaru. Kadang ke situ FOMO lah, jangan jadi Iya. orang-orang yang FOMO gitu. Iya betul. Makanya kita santai-santai aja, ingat tujuan lah, pokoknya kita harus ngumpulin uang. Pulang dari sini kita harus punya uang, udah segitu. Iya. Oke, betul banget ya. Mungkin banyak lah ya, karena mah ada gaji sendiri gitu ya, Nah. mau beli apapun juga nggak masalah gitu kan. Cuma nantinya gimana gitu kan ke belakangnya, tabungannya gimana, ke orang tua gimana gitu lah ya istilahnya. Kita mau liburan juga akhirnya kebatas karena kita beli apa yang kita mau di awal gitu kan. Iya. Gitu, oke. Nih tadi sempat kesinggung nih, impian aku kan pengen berangkatin umroh orang tua ya. Apakah tersampaikan? Saya tersampaikan. Alhamdulillah. Saya belum 1 tahun di Jepang. Saya berangkat aja dengan hutang dulu kan dulu ke bank. Hutang saya lunas semua. Orang tua umroh belum 1 tahun. Itu tergantung kan balik lagi ke kita cara nge-manage uangnya kayak gimana. Betul. Orang-orang kan ke sana beli iPhone langsung. Ya. Hmm. Saya bingung kalau beli iPhone. HP sama-sama aja, cuman saya dipakai nelpon atau apa gitu Iya, kan. betul. Sosial media. Kalau saya bisa ngonten gitu, pede di kamera, baru saya mau beli gitu Oke. tadinya. Tapi karena saya nggak pede di kamera, anjir ngapain anjir katanya, buang-buang gitu kan. Betul. Kayak gitu. Kalau beli iPhone kan anjir harus dari investasi. Kalau dulu di Jepang kayak gitu kan, Iya. karena saya nggak bisa ngonten, saya nggak pede gitu depan kamera. Hello guys, ya nggak bisa lah gitu anjir. Iya. Malu kan saya nggak beli gitu. Sampai pas pulang, saya pulang baru beli gitu. Pulang baru beli. Oke. Ya berarti balik lagi ke manajemen uangnya Ke ya manajemen ketika di uang. sana. Oke. Nih udah bahas uang ya. Kita ngobrol dulu nih. Pertama kali ke Jepang itu makanan yang dicoba di Jepang apa? Apa ya? Kalau pas ke Jepang ya biasa aja ya kalau masak. Namun saya dibawa ke restoran sama Sensei Arif, Oh, restoran sushi. rasa sushi. Pertama kali saya nyobain sushi, anjir. Daging-daging mentah cuma enak banget. Masih masuk lah ya, suka. Enak banget. Oh, oke. Beda nggak sih sama, maksudnya ada hanyirnya gitu? Enggak. Nggak ada. Oh, Kalau misalkan yang di sini saya nyobain ya beda banget sama sana. Lebih enakan di sana, jadi kalau buat pecinta sushi mending ke Jepang. langsung aja cobain ya. Cobain sushi. Oke. Kalau tempat nih, ya mungkin tadi jarang main ya Ayah, tapi mungkin ada beberapa tempat yang juga kan yang dikunjungin. Itu mana aja sih ya? Kalau misalnya Kalau saya sih selama di Jepang yang paling jauh itu Sapporo. Sapporo. Cuman Oke. Sapporo doang. Itu tempat apa sebenarnya Sapporo tuh? Kayak Sapporo gimana tuh gitu? ibu kotanya Hokkaido. Kalau misalkan di Jawa Barat tuh Bandungnya gitu. Bandungnya di Oke. kotanya gitu. Oke. Distriknya banget gitu. Kayak gitu. Ada ini kayak tempat pariwisatanya gitu atau enggak? Tempat pariwisata, wah dunia malamnya juga gitu. Itu emang indah-indah kalau di Oke, Sapporo. oke. Emang kota gedung-gedung yang tadinya saya biasa lihat pun Hmm. di situ mah gedung-gedung tinggi gitu, metropolitan banget. Oke. Bahkan saya nggak tahu cara naik kereta kayak gimana dulu. Karena nggak ada kereta di tempat saya. Oke. Saya selama di Jepang tuh cuma 3 kali saya naik kereta. Ketika main aja. Dulu pertama datang ke Jepang dari bandara ke mana tuh? Ke Ke Senta. Oh, ke Senta. Ke Senda. Terus pas mau MCU. Karena kan ketika kita sebelum ke perusahaan kita medical check up lagi kan Iya, betul. di Jepang. Nah, medical check up lagi di Jepang. Saya naik lagi kereta, abis itu udah. Nah, baru naik kereta lagi kemarin tuh pas main ke Sapporo. Oke. Udah. Oke, karena mungkin dia jauh juga ya lu. Ya, makanya saya ketika ke Sapporo, ketika ke kota tuh kayak apa ya? Hmm. Orang primitif baru datang ke kota ini gimana katanya. Kalau misalkan di sini anjir enak katanya. Iya. Selalu kayak gitu sama teman-teman tuh. Dia melihat gedung-gedung nih anjir kalau di sini enak ya. Iya, Ketika malam minggu kita keluar enak. betul. Nah di sana malam minggu suara beruang, apalagi kalau musim panas gitu Betul. kan. Wah parah lah pokoknya kalau di sana. Oke, tapi ini nggak sempat main apa ya? Biasanya kalau orang-orang ke Jepang tuh main apa, snowboard ya? Ski. Ski, Saya main. itu di daerah situ juga ada. Kalau daerah saya banyak, karena Oh. emang daerah saya itu tempat yang paling tebal juga kan, saljunya gitu. Saya main, cuma saya kapok, Kenapa tuh? sakit-sakit badan. Sama saya tuh, kalau dulu main ski itu kadang saya
saya iri sama anak-anak kecil gitu. Heeh. Anak-anak kecil kalau bisa, saya cuma bisa lurus aja. Oke. lurus nabrak. Jatuh lagi gitu. Iya, ya. jatuh lagi saya suka guling-guling sama teman-teman itu. Aduh, kerja badan sakit gitu. Iya. Cuman ya seru juga harus nyobain ya. Betul, Harus nyobain karena itu ya pengalaman juga gitu Iya. kan. Kapan lagi lah. Betul. Jadi ya rata-rata kan orang-orang kalau ke Jepang gitu lah ya pasti kalau lagi musim salju tuh nyobainnya itu. Ya. Gitu tuh kayak hal mungkin istilahnya wajib gitu ya mungkin untuk mereka Ya. mah gitu lah ya. Cuman Karena di ya Indonesia nggak ada. Iya sih betul. Sebenarnya gitu, karena di Indonesia nggak ada. betul di Indonesia ya paling Indonesia cuma musim hujan, musim kemarau, udah dua doang. Di sana ada berbagai musim gitu lah ya. Oke, udah ngobrol-ngobrol nih kita. Ada kasih ini dong Kak, motivasi atau saran gitu ya untuk Koha yang lagi belajar, yang lagi nunggu pemberkasan, mungkin nunggu COE mungkin ada beberapa orang Ya kalau pesannya. kalau dari saya sih saran gitu atau apa, saya tetap menekan itu harus di mental. Mau kayak gimana pun juga di mental ketika kita belajar, orang lain kok udah pada berangkat, kadang misalkan teman seangkatan kita udah berangkat atau yang di bawah kita udah pada berangkat. Iya betul. Cuman kenapa harus di mental? Kadang kita belum berangkat kok aneh ya. Harusnya jangan kayak gitu, kita harus bisa ngejar kok mereka udah pada berangkat, mereka udah lebih pintar daripada kita. Dari segi bahasa juga, mungkin dari segi mental juga udah lebih kuat mereka. Betul. Kita harus sabar juga, kita harus ngejar. Oh, dia udah bisa N4 misalkan. Oh, saya gak lulus nih. Oh, belajar kita harus lebih ekstra lagi. Harus di situ nih. Kalau misalkan mentalnya bertarung, kita gak bakalan mau kalah gitu. Kita bakalan pengen cepet-cepet gitu, terus aja kayak gitu. Tapi kalau mentalnya udah lembek, misalkan orang lain udah pada berangkat, kita nanti juga mungkin berangkat. Jangan kayak gitu. Betul. Kita harus cepet-cepet. Dan ini mau perlombaan gitu. Betul. Kayak mensetsu gitu kan, mensetsu kayak wawancara. Ya kan kita menjual diri kita gitu kan. Bagaimana caranya kita menjual ke perusahaan diri kita. Bahkan saya satu kali mensetsu saya lulus. Alhamdulillah ya. Saya pertama kali mensetsu saya gak pernah saya latihan mensetsu. Saya tuh job tuh kemarin tuh gini. Saya ngasih tahu tuh hari Rabu telepon ke SO, saya pengen pindah job. Kalau kayak gue gak ada terus. Pindah job apa? Karena saya nelpon dulu yang di asrama. Sekarang yang rame job apa? Peternakan. Itu tuh baru peternakan tuh, job peternakan tuh di SO saya. Oke. Saya pengen ke peternakan gitu. Ya udah nanti diusahain gitu. Ada tuh pas saya bilang hari Rabu, hari Jumat tuh emang ada mensetsu gitu. Cuman orang-orangnya udah penuh gitu. Gitu kan. Adanya di minggu depannya lagi. Mungkin saya bisa dimasukin di minggu depan, tadinya gitu kan. Iya. Nah, hari Rabu saya bilang, hari Kamis maghrib tiba-tiba saya ditelepon Untuk mensetsu. Bilang, kamu bisa gak besok katanya berangkat ke asrama atau tuh kayak kata sensei itu. Buat apa sensei? Buat mensetsu. Kalau kamu mau job peternakan katanya gitu. Job peternakan kalau kamu mau besok katanya jam 8 kamu harus ada di asrama. Saya belum pernah nyiapin kayak buat mensetsu nanti kayak gimana. Karena saya cuma fokusnya belajar aja. Mensetsu kayak gimana kata saya. Saya berangkat subuh-subuh dari Cikajang gitu kan, di Sumedang kan waktu itu. Sampai Sumedang orang lain udah pada siap, jam 8 tuh saya baru datang. Koloran saya mah biasa ya, kaos lah. Biasa datang ke asrama udah makan? Belum, makan dulu. Saya ngopi dulu, santai gitu. Orang lain udah pakai dasi, jadi udah pada bebas gitu kan. Saya datang cuma pakai kolor, saya santai dulu. Ternyata saya yang bakal mensetsu saingan sama mereka. Mereka tuh satu LPK gitu kan. Saya sendiri yang dari SO itu. Jadi ada yang dari LPK lain mensetsu di SO itu gitu. Ditanya sebelum mensetsu teh sama sensei, kamu udah berapa kali mensetsu? 4 kali, 3 kali, 2 kali, 5 kali. Kamu baru kali ini pertama itu sampai saya ingin saya santai aja lah kayak gimana. Lulus syukur, gak lulus belum rezeki. Saya gitu aja. Betul. Yang penting malah nanti gimana nanti lah kata saya tuh. Masalah bahasa Jepang, kalau misalkan saya bisa ya jawab, kalau nggak bisa wakaranai. Udah gitu aja saya mah. Simpel aja gitu. Ya betul. Nah pas ketika mensetsu ternyata bahasa yang saingan saya tuh di bawah saya bahasa Jepangnya. Jadi apa-apa ketika ngejawab pertanyaan tuh mereka tuh selalu nunggu saya.
Kalau saya ngejawab, baru mereka ngejawab, baru mereka ngikutin jawaban saya. Oke. Anjir kata saya tuh. Kita yang mikir ya, yang lain tinggal kompas gitu. Asli. Saya pernah ditanya tuh, takut sama apa? Orang lain anjir, ada yang takut sama ular, takut sama beruang katanya. Saya bingung kan, anjir takut harus sama apa gitu. Masa iya kita pas kerja tiba-tiba ada beruang gitu kan, Iya. tiba-tiba ada ular ya, kalau ada ular ya kita lari lah, misalnya ditungguin gitu kan. Betul. Takut sama ini kan, kita juga kerja gak disuruh pegang ular atau apa gitu kan. Apalagi takut sama harimau, masa iya kita kerjanya di kandang harimau kan, bukan Iya, juga gitu. Betul. Paling takut apa? Saya takut sama hantu gitu saya. Sampai ketawa-ketawa ya gitu yang saconnya. Iya. Sampai ketawa-ketawa. Pakai lah ya nyebutnya. Pas waktu itu ya udah saya lulus pas ketika ke Jepang, emang saya tuh dari pertama saya tuh udah suka sama kamu kan. Kocak juga, makanya saya ambil kamu juga. Oke. Terus buat ngebantu teman-teman kamu kan, dari segi bahasa gitu. Betul. Walaupun pasti saya ketika di Jepang saya belum pernah belajar lagi bahasa Jepang. Oke. Gak pernah belajar lagi karena ketika ke sana ada senpai saya orang Vietnam udah mau 5 tahun gitu. Saya datang ke sana bahasanya di bawah saya juga, jadi gak termotivasi aja. Gak ada motivasinya gitu saya buat belajar. Santai-santai aja gitu. Malah mereka tuh kayak segan gitu lihat bahasa kita kayak gimana gitu. Ketika disuruh ini bisa, disuruh itu bisa. Jadi gampang gitu kalau kita seenggaknya lah bisa kata tunjuk atau gimana, gampang. Betul. Yang penting di Jepang tuh mental kuat, terus kitanya mau belajar udah gitu aja. Pasti bakal bisa sampai 3 tahun bahkan sampai ditahanin atau gimana. Iya. Betul. Cuman ya yang harus hati-hatinya ketika kita ke Jepang di dunia kerja itu, yang harus hati-hatinya orang-orang yang cari muka udah gitu aja. Iya. Itu bukan hanya di Jepang kan, itu di Di Indonesia juga banyak. Bahkan saya selalu di kambing hitam kan. Oke. Cuman saya nggak pernah tumbang walaupun di kambing hitam kan, ya udah. Mungkin perusahaan juga mau kayak mulangin saya dulu tuh, bikin mikir saya udah tahu kerjaan gitu. Kalau ada saya kerjaan cepat-cepat gitu. Betul. Kayak gitu doang sih. Makanya mikirnya mau kalau ini diusir misalnya, disuruh pulang gimana. Sampai pas kemarin perpisahan tuh, walaupun saya yang paling nakal, paling banyak masalah, orang-orang perusahaan tuh sampai nangis. Waktu dulu perpisahan senpai yang dari negara lain, mereka biasa-biasa aja, cengeng. Oke. Tapi pas perpisahan yang dari Indonesia, ada nangis. Bahkan orang yang paling kejam, paling kibis itu nangis. Kalau bisa kesini lagi, kenapa kalian gak lanjut di sini? Sampai kayak gitu, mungkin yang ngerasa kita ada kebantu juga, kayak gitu sih. Sampai kayak si saconnya juga, udah jangan kesini, udah saya mau nangis gitu. Saya nggak mau nangis di sini gitu. Sampai kayak gitu. Sampai yang bosnya yang cewek juga biasanya paling kejam tuh ke saya. Cuman dia juga nggak tahu kenapa, kadang kejam ke saya tuh, kadang baik banget gitu ke saya tuh. Aneh gitu. Dia tuh pas di bandara tuh sampai nangis dia. Nangis juga sama. Oke. Berarti mental yang paling utama di segalanya ya. Mental dari yang paling utama dari segalanya. Mau dimanapun juga ya mental kita. Betul. Saya termotivasi kenapa mental saya harus kuat. Orang tua saya ketika membiayai saya nggak pernah bilang capek. Betul. Orang tua saya nggak pernah ngeluh belak depan saya gitu. Betul. Dia selalu memaksakan gitu buat kebahagiaan anak-anaknya. Masa saya harus ngeluh gitu, baru juga segini. Yang saya lewatin mungkin belum beberapa bulan, belum beberapa tahun gitu. Yang orang tua saya lewatin mungkin udah puluhan tahun. Betul. Kayak gini. Bisa sampai nyekolahin anak atau gimana. Nah kita harus belajarnya gitu. Ketika mental kita rendah ke bawah, lihat foto orang tua kita yang udah membiayain kita gitu dari kecil. Dia udah ngusahain gitu, sampai istilahnya keringat tuh keluar dari mana-mana gitu kan. Betul. Istilahnya sampai kepala di bawah, kaki di atas, sampai kayak gitu. Nah kita harus lihat di situ. Betul. Masa kita harus cerah cuman kayak gini doang gitu. Jangan pengen enak sih, gak ada yang enak gitu. Betul. Gimana caranya kita bisa bikin enak juga, cuma gitu aja. Oke. Ada kepikiran ke Jepang nggak? Balik lagi kita. Saya tuh lihat dulu di tahun sekarang ya. Saya lihat dulu tahun sekarang gimana ini perkembangan usaha atau pendapatan saya gitu kan. Yang pertama itu, terus ya target saya kecapai apa enggak gitu. Kalau misalkan tahun sekarang ada nih usaha yang bagus, itu usaha bagus, itu penghasilan yang saya inginkan itu tercapai gitu. Buat apa saya ke Jepang lagi? Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ya saya persiapan juga sih buat kalau misalkan ke Jepang lagi atau gimana. Karena ke Jepang itu bukan karena betah sih, karena butuh.
Itu aja sih ya. Oke. Mungkin misalkan saya mau mulai usaha, oh ternyata dananya kurang nih. Salah satu caranya ya bukan ke Jepang lagi lah, Ya. biar cepat ngumpulin dananya gitu. Betul. Kayak gitu sih kalau sekarang. Cuman ya keinginan saya ke Jepang tuh buat yang kedua kali itu bukan kerja sih, pengennya main. Ya. Iya. Pengennya betul. sih gitu, motivasi saya tuh pengennya anjir main ke Jepang tuh gitu. Iya, betul. Bukan betul. cuma buat jadi pekerja lagi gitu. Kayak gitu sih. Oke, amin. Semoga apa yang diharapkan lagi ya Ayah, usahanya jadi semakin lancar, Amin. semakin besar gitu ya. Yang mungkin bisa mempekerjakan orang nantinya. Amin. Iya, amin ya kita. Oke, terima kasih banyak Kak untuk waktunya hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar meskipun dari tadi nggak sampai minum nih. Aduh, karena kasihkan ngobrol ya Ayah. Jangan kapok kali ya, mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi Oke, di lain baik. waktu ya. Oke, terima kasih semuanya. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar tuh mengenai keuangan, mengenai lika-likunya, mengenai apa aja sih yang harus dipersiapkan dan segala macam. Semoga ini bisa menjadi inspirasi minatsan ketika nanti akan bekerja di Jepang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube-nya MC Moya Shindiki Education dan tonton MC Emoshi Moshi episode lainnya. Dadah!